Yo guys, jumpa lagi di YouTube channel ini Crypto News Indonesia dengan gua Andreas Topik sebagai host, dan seperti biasa di YouTube ini kita akan bahas seputar investment khususnya di cryptocurrency, dari fundamental, technical, semua bakal kita bahas. By the way, sorry banget gua baru upload video lagi ya. Jadi tuh seminggu kemarin gua tuh lagi abis pindahan rumah ya. Jadi kayak gua baru aja pindah, makanya kalau kalian lihat sekarang studio gua belakangnya hitam karena memang gua nge-setup studio baru ya. Jadi pas pindah rumah pun gua nggak bisa langsung bikin video ya, karena itu tuh masih ada interior yang ngerjain gitu. Jadi kayak ini tuh masih apa ya, belum sepenuhnya selesai lah, tinggal lighting yang harus gue masih setup. Cuman ya udah, akhirnya gue udah setup PC gue semua, jadi udah aman gitu. Jadi udah bisa bikin video di YouTube lagi ya. Oke, langsung aja gue mau share sama kalian ya. Ini sebetulnya apa yang terjadi seminggu kemarin di market itu sangat sangat menarik ya. Banyak lessons yang pasti kita bisa belajar dari kondisi market. Yang pertama adalah kita bisa lihat di sini ya, Bitcoin dulu ya. Kita bisa lihat Bitcoin kan sudah perfectly rejected area yang kita mention berulang kali, 48 sampai 50 ribu ya. Gue udah hit angka ini ya dari sejak pertengahan tahun lalu ya. Dari pertengahan tahun lalu kalian cek aja history gue di TikTok, gue udah hit angka ini dari sejak pertengahan tahun lalu. 48 sampai 50 ini akan jadi local top, dan akhirnya Bitcoin akan terkoreksi ya. Waktu itu gue call angka 50 sampai 60%, tapi I think dengan structure market yang sekarang ya, ketika kita ngeliat pergerakan ini ya, gue udah nggak gitu consider koreksi 50-60% akan terjadi ya, walaupun bisa aja kalau ada major FUD ya. Tapi again ya, target gue untuk sekarang ini sudah berubah jadi angka 30 sampai 35 ribu. Itu adalah long term target gue untuk Bitcoin ya. Tapi gue remind dulu sama kalian ya untuk membuka video ini ya. Bitcoin kalaupun koreksi sampai 35.000 itu akan jadi very great opportunity. Itu akan jadi peluang yang gila banget untuk kalian bisa buy Bitcoin ya. Karena gue sangat meyakini, sekali lagi ya, gue sangat meyakini kalau memang nih ya nggak ada major FUD tentunya ya, dan memang Bitcoin ya just normal correction, just menurut gue tuh ya, maksudnya kan gini ya, gue dari waktu itu juga udah bilang berita tuh bisa apa aja. Kayak yang kemarin kan beritanya gara-gara FTX jualan Grayscale Bitcoin Trust-nya ya, yang udah di-convert jadi ETF. Mereka jualan nilainya berapa miliar dolar, gue lupa gitu ya, dan akhirnya makanya ngedam marketnya gitu. Tapi sekali lagi gue bilang berita tuh bisa apa aja ya, major FUD or anything bisa apa aja gitu. Cuman gue pure baca berdasarkan chart aja ya, itu pun belum tentu 100% bener loh ya. Nah untuk sekarang ini gue consider kalau Bitcoin achieve angka 30 sampai 35 ya, itu akan jadi ya last chance untuk kalian beli Bitcoin di harga segitu lah, gue consider ya. Itu akan jadi peluang terakhir untuk kalian bisa membeli Bitcoin di harga 30 ribuan ya. Karena setelah itu gue meyakini Bitcoin akan grinding back lagi, dan tentu akan menuju harga all time high-nya, yang mana prediksi gue di kuartal 4 di tahun ini ya, kuartal 4 2024 ini Bitcoin akan kembali ke harga all time high-nya. Dan setelah itu tentu 2025 bull run ya. Itu benar-benar gue consider target gue untuk Bitcoin di atas 100 ribu dolar ya untuk Bitcoin ya. Itu akan achieve di 2025 ya, somewhere in 2025 ya. Makanya kayak kalau memang Bitcoin dip sampai 30 ribuan, 30-35 ribu, wah itu great opportunity guys ya. Itu peluang yang sangat menarik untuk kita beli Bitcoin ya. Nantilah ya. Jadi tapi again gue sebetulnya banyak banget yang bisa gue share. Cuman kan sebagian besar kalau kalian mau tahu detailnya gue udah tuangin di TikTok series ya. Sebetulnya gue bilang kenapa gue urge kalian untuk beli Bitcoin dan Bitcoin, karena menurut gue dan gini ya, di TikTok gue juga di TikTok series ya, kalau misalnya kalian interest kalian bisa cek TikTok series gue ya. Itu gue udah ajarin bagaimana sebetulnya kalian jangan jual Bitcoin kalian, apapun yang kalian Bitcoin, maksudnya gini, seberapapun Bitcoin yang kalian beli itu tidak untuk dijual ya. Jadi nanti kalaupun kalian beli 30 ribu dan memang Bitcoin ke 150 ribu, jangan dijual. Tapi banyak sekali hal yang kita bisa lakukan dengan Bitcoin kita ketimbang kita jual ya. Nanti itu sebenarnya kalau kalian mau tahu detailnya, gue udah share lengkapnya di series ya. Dan untuk guidance hariannya itu nanti jadi gini, gue kan bilang semua teman-teman yang beli TikTok series gue itu akan gue invite ke private Telegram channel gue ya. Itu private Telegram channel itu udah nggak ada ekstra biaya lagi ya, itu nggak ada sama sekali ya. Cuman kalian beli series gue aja, itu produk pertama yang gue bikin, dan itu gue bikin dengan sepenuh hati banget ya. Kalian bisa cek di reviewnya aja, semua ngasih bintang 5 ya. Dari semua yang beli, dari 70 jadi dari 100 sekian yang beli, 70 something ngasih bintang 5. Gue happy banget ya. Itu produk yang sangat, menurut gue
knowledge-nya itu akan jadi guidance kalian untuk berinvestasi di crypto market ya 3 tahun ke depan, 2024, 2025, 2026 kalian cuma nonton itu beres ya. Kalian udah komplit lah, bisa dikatakan gitu. Dan untuk sehari-harinya gue akan membantu nge-guide kalian di Telegram channel tersebut ya. Jadi itu udahlah, consider aja gue nggak akan doing extra charge apa di situ, nggak bakal ya. Jadi kayak itu benar-benar selamanya gitu. Cuman nggak tahu ya, ini admin gue udah mulai berpikir untuk bang ini dong kayaknya ini bisa jadiin bisnis lagi, cuman gue belum berpikir di situ ya. Oke, sekian intronya, tapi untuk Bitcoin seperti itu ya. Jadi Bitcoin kalaupun balik ke 30-35 itu akan jadi great opportunity buat kita semua ya. Pergerakannya gimana, nggak usah pusing-pusing ya. Kalian bisa lihat ya, gue coba breakdown ke 4 hour-nya. Kalau kalian ingat ya, dari minggu lalu kan gue udah ngegambar, gue udah narik garis ini ya, teman-teman bisa lihat garis ini, dan garis ini sukses menjadi apa? Sukses menjadi support, resistance ya. Waktu kan sebelumnya kalian bisa lihat mantul, makanya langsung gue draw gitu garisnya ya. Dan kita bisa lihat ini garis ini sekarang sudah berubah menjadi resistance ya. Jadi kemana sekarang ya, mungkin masih akan hovering di area sini ya, bisa aja retest sekali lagi, tapi eventually menurutku kita nggak usah terlalu pusing ya. Untuk waktu dekat gue sih consider Bitcoin akan kesini dulu 38.000, karena kalian bisa lihat di sini 1, 2, 3 akhirnya jebol ya. So ini adalah support area untuk Bitcoin untuk sementara ini. Gua gambar yang kuning ini support area di 38. Dari kalaupun sentuh achieve angka 38, gua consider akan mantul dulu ya. Mantul mungkin ke 40 lagi, 41, gua nggak tahu ya. Cuman gua nggak usah terlalu menurut gua kalian nggak usah terlalu pusing dengan pergerakan sementara seperti ini. Gue juga nggak consider kalian untuk heavy trade dulu di futures saat ini ya. Tapi lebih ke teman-teman aktif kerja yang rajin ya. Hidup berhemat, nabung ya. Habis itu kita beli ya. Itu buat gue strategi yang kayak secara risk reward itu paling aman lah ya, paling low risk lah ya. Kalau kalian trading di futures yang ada kalian punya modal 10 juta bisa kegerus jadi 7 juta gitu loh. Ngerti kan maksud gue? Jadi kayak kalau kalian mau trading tuh ya silakan aja, cuman kayak jangan all in lah gitu loh. Tetap heavy on spot. Gue dari dulu selalu alirannya heavy on spot ya. Gue aja tuh cuman less than 10% di futures ya. Sisanya gue semua di spot, oke? Sedangkan untuk Ethereum ya sama lah, kurang menarik lah ya. Kan bisa lihat nih sekarang lagi mantul di area sini, kurang menarik sama sekali. Tapi kita bisa lihat sebenarnya untuk Ethereum gue bisa bilang alt season udah bubar lah gitu. Kayak tadinya kan sebelumnya gue masih consider ini akan jadi target ya Ethereum ya di 3000. Ini akan jadi area support kita, tapi ternyata jebol ya. Sekarang sudah berubah menjadi resistance ya. Jadi seperti yang gue bilang ya, analisa jenis apapun, charting jenis apapun gitu ya, nggak ada akurasi 100% tuh nggak bakal ada ya. Tidak ada seorang dukun ya, maksudnya tidak ada seorang analis, trader atau apapun yang punya akurasi 100% tuh nggak ada ya. Yang ada dengan setiap analisa kita tuh buat, maksudnya gini, gue membuat analisa and then ya gue cuman share apa yang gue lakukan secara terbuka dan gue share strategi gitu. Tapi soal entry trade-nya segala macam ya lu harus manage resikonya gitu. Jangan sampai dengan satu informasi ini kalian all in gitu ya, itu goblok namanya. Jangan kayak gitu ya. Gue pun trading, by the way long ETH gue udah gue close ya. Kan gue long ETH average-nya di bawah 2200-an gitu, cuman gue udah close di 2250 ya. Itu di private channel gue udah mention ya 2250 gue close ya. Padahal udah profit gede banget loh tadinya, udah oke banget. Bayangin udah di 2700 gitu, gue udah naik kayak 400% something gitu, gue udah share kan. Cuman ya udah akhirnya cuman profit dikit gak apa-apa, tapi itu buat gue risk reward itu yang harus kita manage ya, resiko dan rewardnya gitu. Pada dasarnya kan gue punya outlook target sampai 3000 sehingga target reward gue tuh gede gitu, tapi risknya tuh lebih kecil lah waktu itu gitu. Kira-kira gitu. Cuman sekarang gue udah close semua, gue lagi gak ada posisi apa-apa. Tapi gue ada posisi sih, cuman nanti lah gue update habis ini ya. Gue tadinya ragu untuk share, cuman gue akan share. Kira-kira itu. Dan untuk apakah alt season masih akan terjadi, gue consider kan ini yang jadi indikator gue untuk alt season ya, yaitu Ethereum Bitcoin ya. Kita bisa lihat Ethereum Bitcoin sudah drop, habis kenceng jebret drop. Cuman kalau kita mau objektif ya, jujur gini, kalau secara objektif gue jujur ngelihat pergerakan Bitcoin dan alts ya, menurut gue alt season chance sudah sulit lah, apalagi Ethereum-nya terus melemah ya, maksud gue ya. Alt season yang sebenarnya itu kan ketika rotasi terjadi dari Bitcoin, rotasi ke Ethereum, dan rotasi ke lower cap alts gitu ya. Tapi kita bisa lihat Ethereum-nya aja nggak perform ya kan, Ethereum-nya aja nggak dapat rotasi dari Bitcoin gitu. Jadi sehingga analisis gue pribadi adalah ya sudah, there is no alt season ya untuk saat ini. Kayaknya susah sekali gitu. Tapi ya balik-balik ya,
market mau kemana mah nggak ada yang tahu coy ya. Tapi menurut gue sekarang untuk alt season chances sulit sekali ya, jadi gue nggak akan berharap alt season sama sekali untuk sekarang ini ya. Cuman kalau misalnya ada narasi tertentu yang naik bisa gak bisa, cuman gue nggak consider itu alt season ya. Bedain, kalau alt season yang sebenarnya itu adalah semua narasi itu ikut naik karena kecipratan daripada profitnya traders yang sudah profit di Ethereum, dia cipratin semua ke lower cap alts ya. Itu baru bener-bener alt season itu, jadi semua narasi lu merem naik ya. Tapi kalau misalnya yang naik cuman sektor tertentu, misalnya contoh di Februari rilis yang lagi dinanti banget kan Apple Vision Pro, terus Metaverse Crypto naik, ya udah itu cuma naratif aja menurut gue, bukan alt season gitu. Nah jadi kayak untuk alt season tersebut menurut gue peluangnya udah susah. Kalau Ethereum nggak bisa achieve 3000 susah banget menurut gue. Nggak ada rotasinya ya. Jadi kalau misalnya definisi alt season gue kan dari kemarin gue mention adalah dari video dari Desember lah ya. Intinya Bitcoin achieve 4850, habis itu konsolidasi cenderung turun ya, rotasinya lari ke Ethereum. Ethereumnya run up sampai 3000, baru habis itu dirotasi lagi profit Ethereum ke lower cap alts gitu. Cuman itu kayaknya sulit untuk terjadi. Oke? Tapi kita bisa lihat ya, bisa aja kita mau sok teo gitu ya. Kalau misalnya ada penguatan di Ethereum ya, kita gambar ini gue yang ini sih. Bentar. Ya, kita bongkar yang ini. Nah, nih kita bisa lihat nih, yang ini bisa aja nih gue gambar ini. Kalian bisa lihat nih, ini kan kayak area resistance ya. Kita bisa lihat di sini ada 1, 2, 3 gitu ya. Mungkin aja bisa jadi dari sini kan kalau teman-teman lihat bisa aja sebetulnya kita perlakukan based on TA aja ya. Ini akan jadi higher low-nya ya. Habis itu ini kan udah jadi higher high, ini higher low. Habis itu jebret naik ke sini ya, bisa aja. Cuman kayak kita nggak usah terlalu segitu harapinnya lah gitu loh. Gue consider bisa gak Ethereum menguat dibanding Bitcoin, bisa, cuman kayak apakah sampai 3000? I don't think so ya, ngerti kan maksud gue ya. Bisa nggak Ethereum, ini kan Ethereum BTC nih chartnya, bisa nggak menguat Ethereum terhadap Bitcoin? Bisa aja, cuman apakah sampai 3000? I don't think so ya. Kira-kira gitu yang gue bisa bahas sama teman-teman ya. Terus, ini satu hal nih, ini satu informasi nih buat kalian yang stay tune sampai sini ya. Ini gue kasih tahu satu informasi alpha sama kalian ya. Tapi ini gue lebih consider gini, ini gue udah berkali-kali cross check, gue udah share di grup juga, di grup Telegram ya. Kalau temen-temen tapi ini gue lebih consider khusus buat kalian para traders lah ya. Kalau kalian memang lagi mau ngegarap airdrop, jadi gini, kalau kalian traders ya, memang kalian seorang trader dan kalian mau ngegarap airdrop ya, gue meyakini, sekali lagi gue sangat meyakini di tahun ini 2024 bakal banyak airdrop, tapi dari perpetual DEX ya, dari DEX market, dari DEX dan DEX perpetual ya. Ini banyak sekali ya, ini gue udah bidik dari tahun lalu ya. Kalau teman-teman cek TikTok gue udah bahas dari tahun lalu tentang gue meyakini volume di perpetual DEX market akan meningkat gila-gilaan gitu. Karena kenapa? Salah satunya menurut gue insentif ya kan. Kalian bisa lihat banyak sekali perpetual DEX yang lagi launching ya, baik di semua chain, di Arbitrum, Solana, Ethereum, Optimism, semua tuh lagi bikin perpetual DEX marketnya. Dan menurut gue semua ini akan ngasih insentif kepada early tradersnya sebelum token mereka launch gitu loh ya kan. Jadi kayak kan teman-teman tahu mereka kan di back oleh venture capital. Habis itu nanti mereka undang para traders untuk sebagai beta testernya di platform tersebut ya. Habis itu nanti beta testernya, para early traders ini akan diberikan reward ya. Gue udah bebik berapa, salah satu yang gue sudah bisa confirm bakal ada airdrop adalah ini AEVO ya. Teman-teman bisa lihat AEVO ini gue sangat yakin ya, menurut gue peluangnya 90% lebih bakal ada airdrop. Dan menurut gue besar sekali nih, gue kasih tau ya, besar sekali peluang AEVO ini bakal bisa ngasih kalian jackpot ya. Gue disclose dulu sama kalian ya, gue udah garap dari 1-2 bulan lalu AEVO ini ya. Cuman kayak gue tuh gak berani terlalu sharing lah, takutnya kayak ini bisa misleading gitu. Jadi kayak ya udah gue coba dulu semuanya sendiri gitu. Cuman kayak semakin kesini gitu ya, gue meyakini ini bakal ada airdrop sih, fix banget gitu, bakal ada airdrop, gue yakin banget gitu. Karena kalian bisa lihat AEVO ini backersnya tuh Paradigm ya. Kalian bisa lihat nih Paradigm ya. Paradigm ini tuh VC yang kalau ngasih airdrop tuh agak-agak goblok gitu. Kalian lihat lah, tahun lalu ada 2021 ada Ribbon Finance ya, itu tuh satu orang itu bisa terima ada yang sampai $80,000 loh, airdrop loh, goblok banget. Terus di YDX, Optimism, dan belum tahun ini kan yang ada Blast ya, teman-teman tahu ya, layer 2-nya Ethereum Blast itu juga Paradigm. Terus lagi ada Frentech yang hit banget tahun lalu, itu kan Paradigm juga ya. Jadi kayak itu project-project yang punya potensial airdrop tuh besar gitu.
gitu. Dan itu backersnya Paradigm ya. Gue cukup meyakini sangat possible tahun ini bakal launching ya DEX, perpetual DEX market itu bakal mulai bener-bener release their own token ya, dan ini bakal jadi peluang besar ya, peluang besar untuk kalian yang jago trading. Sekali lagi untuk jago trading, kenapa? Karena pada dasarnya untuk jadi testersnya ya kalian itu harus deposit dan kalian trading gitu. Jadi kalian harus deposit di platform ini IVO dan kalian harus trading ya, jadi nggak bisa nggak gitu. Jadi yang dihitung adalah volume trade kalian gitu, jadi kayak trade volume kalian yang dihitung gitu, bukan kayak seberapa besar apanya gitu, enggak gitu ya. Nih gue launch aja, gue tunjukin sama kalian, gue tuh udah dari 1-2 bulan lalu ngegarap ini, dan gue tuh kalian bisa lihat, gue tuh tembak capital kecil cuma $100 nih ya, saldo gue kan cuma berapa tuh, 162 sekarang, ini profitable gitu. Gue tembak cuma $100 ya, gue by the way, gue cerita dulu ya, gue nggak garap cuma IVO loh ya, gue garap beberapa ya, ada Hyperliquid ya, ada yang lain lah gue garap juga gitu. Tapi kan gue bisa bilang ini risknya tuh gede banget gitu. Menurut gue ngegarap airdrop dari DEX itu risknya gede banget gitu, karena ya basically gini, kalau kalian ngegarap airdrop lain, risknya apa sih? Ya paling kan gas fee gitu kan gitu. Tapi kalau airdrop dari perpetual DEX ya, resikonya apa? Ya resikonya adalah ya kalian bisa losing modal kalian. Misalnya nih ya, kalian mau ngegarap dengan modal misalnya kayak gue kan cuman berani udahlah $100, kalau hilang ya udah gitu loh. Gue nggak apa-apa kalau ternyata trading gue goblok ya dan gue kena wreck ya udah gitu. Kayak ya udah gue masukin, resikonya adalah gue bisa bener-bener losing semua capital $100 gue ini. Itu resikonya menurut gue. Tapi rewardnya juga menurut gue menarik. Makanya kayak gue trade di sini, gue biasa cuma scalping sangat pendek ya gitu. Dan gue pakai leverage supaya volumenya naik gitu. Jadi gue tembak funding rate-nya dia, kira-kira gitu ya. Itu yang bikin volumenya gue naik gitu ya. Jadi bukan, kan sekali lagi ya nggak harus modal yang gede gitu. Tapi resikonya juga jadi gede gitu. Makanya gue cuman berani tembak kecil tapi gue pakai leverage ya, bisa 10-20x gitu ya. Ini kan yang lagi gue open ini sekarang, gue lagi nge-short TAO Bittensor ya. Itu dia si TAO ini tuh cuman bisa sampai 5x nih, kalian bisa lihat di sini. Ini cuma sampai 5x ya, dia nggak bisa lebih gitu ya. Makanya di sini kalau tiap kali ada trade setup, gue pasti pentokin leverage-nya supaya gue dapat volumenya ya. Begitu strategi gue pribadi ya, begitu gue up atau down dikit aja gue langsung exit gitu ya. Jadi gue nggak berani hold untuk yang panjang gitu. Jadi gue cuman kumpul volumenya aja. Gue nggak mau yang kayak terlalu agresif untuk nyari profit di sini, nggak. Karena basically yang gue cari adalah volume untuk airdrop points gitu. Tapi gini, ini karena gue sangat yakin ini bakal ada airdrop ya, mungkin nanti gue kasih di link di description ya. Di description di video ini gue akan kasih link buat kalian yang juga memang sekali lagi ya, kalian memang jago trading dan kalian mau garap airdropnya gitu. Karena gue cukup optimis IVO ini kayaknya airdropnya bakal jackpot deh. Gue cukup optimis gitu ya, makanya gue share nanti di link gue di description. Kalau kalian mau garap, kalian tinggal klik langsung, gampang banget. Ini by the way gampang banget ya. Si IVO ini kan ada chainnya, ada Ethereum, Optimism sama Arbitrum ya. Kalau kalian mau garap, simple banget ya, cukup kalian punya MetaMask ya, gampang banget ya. Habis itu kalian connect wallet kalian ya, kan kalian masuk exchange ini, connect wallet. Habis itu MetaMask kalian ya, kalau gue pakai jaringan Arbitrum by the way ya, di situ kalian isi USDC sama Ethereum, udah ya. Lu mau dari Binance kayak mau dari mana ya, cuman isi USDC sama Ethereum ya. Ethereum dikit lah buat gas fee ya, sebenarnya kan itu Ethereum buat gas fee gitu. Terus kayak kalau nominalnya berapa, gue sih 100 ya. Gue garap beberapa soalnya, gue cuma tembak 100 udah gak mau lebih gitu. Nah terus ya udah, basically kalian trade aja gitu. Habis itu nanti kan ada petunjuk untuk deposit, ya udah tinggal deposit ya. Habis itu kalian cuma trading, gedein volume pokoknya ya. Jangan cari profit di sini, gedein volume ya. Kalau misalnya kalian lihat, oh ini lihat setupnya menarik gitu ya, bila perlu cuma 1-2 menit exit ya. Kalau misalnya udah profit nih ya, yang penting nggak rugi gitu ya, udah exit aja. Kalian tembakin volume terus gitu, nggak usah fokus untuk kalian jadi profitable di sini ya, karena basically yang gue bidik di sini adalah volume ya. Sehingga kalian dengan equity kecil aja $100 pun, kalau kalian setiap hari tembakin dan kalian nggak rugi ya, kalian bisa dapat sehari aja tuh generate volume ribuan dolar gitu ya, kira-kira kayak gitu ya. Gue sangat bullish nih, ini IVO gue bullish banget, dan menurut gue ini bisa jadi peluang airdrop yang sangat baik buat kalian yang mau garap ya. Tapi nanti ini kan gue udah berapa menit di video nih, udah mau 20 menit ya. Di next video lah ya gue bahas yang satu lagi, Hyperliquid ya, itu juga lagi gue garap juga ya, itu lagi gue garap.
Oke gitu sih guys, outlook untuk hari ini. Jadi udah tahu ya, Bitcoin bakal kemana dan alt season kayaknya bubar. Oke, bye guys, see you di video selanjutnya. Dadah.